Sebelum kita membahas lebih jauh tentang akuntansi manajerial, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertiannya. Nah, pengertian akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Informasi akuntansi manajerial ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, memecahkan permasalahan, mengevaluasi kinerja, serta membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, itu dia pengertian dari akuntansi manajerial. Mungkin sebagian dari teman-teman ataupun teman-teman sekalian sudah mulai paham dan mengerti apa sih akuntansi manajerial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan dari akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Apa sih perbedaannya? Akuntansi manajerial itu ditunjukkan untuk pengguna internal seperti manajer, yaitu baik manajer pemasaran, produksi, keuangan, bahkan pekerja. Lalu, akuntansi manajerial juga tidak mengikuti aturan-aturan untuk pelaporan keuangan eksternal, misalnya seperti GAAP dan aturan SEC. Selanjutnya bersifat subjektif. Lalu, akuntansi manajerial juga mampu untuk menggunakan baik ukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya, akuntansi manajerial juga mampu untuk memberikan perspektif. Dan yang terakhir, tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi dan manufaktur, yaitu pada perusahaan manufaktur yang diterbitkan melalui laporan yang bersifat sukarela yang dikenal dengan laporan keberlanjutan perusahaan, misalnya Starbucks. Laporan tanggung jawab itu seperti Apple, atau laporan kewarganegaraan misalnya General Electric. Nah, itu tadi kalau akuntansi manajerial. Tapi kalau akuntansi keuangan itu berbeda. Akuntansi keuangan diarahkan untuk pengguna eksternal. Contohnya investor, kreditur, pelanggan, pemasok, badan pemerintah, dan serikat kerja. Lalu akuntansi keuangan harus mematuhi aturan eksternal misalnya GAAP dan aturan SEC. Dan yang terakhir, digunakan sebagai keputusan investasi, evaluasi pertanggungjawaban, pengawasan, dan ketentuan peraturan. Nah, kalau tadi kita telah membahas tentang perbandingan akuntansi manajerial dengan akuntansi keuangan, sekarang kita akan membahas tentang tema baru dalam akuntansi manajerial. Sistem akuntansi manajerial efektif telah menyediakan informasi yang membantu perbaikan dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di perusahaan. Terdapat beberapa kegunaan akuntansi manajerial, yaitu pertama, metode baru, perhitungan biaya produk, bahan, dan jasa. Dalam melakukan perhitungan biaya produk, bahan, dan jasa menggunakan pendekatan Activity Based Costing atau ABC untuk meningkatkan keakuratan perhitungan biaya dengan menekankan pada biaya dari banyak aktivitas atau tugas untuk memproduksi sebuah produk atau menawarkan jasa. Lalu yang kedua adalah orientasi pelanggan, yaitu nilai pelanggan adalah selisih antara apa yang diterima oleh pelanggan dan apa yang diberikan oleh pelanggan saat membeli produk atau jasa. Yang ketiga yaitu adalah posisi strategis, yaitu informasi yang efektif mengenai biaya dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai pelangganan dan dalam melakukannya menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang keempat, rantai nilai atau value chain, yaitu sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa, juga menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan. Yang kelima adalah perspektif lintas fungsi. Dalam mengelola rantai nilai, akuntan manajerial harus memahami dan mengukur banyak fungsi bisnis. Yang keenam,
Total Quality Management, yaitu perbandingan berkelanjutan adalah pencarian secara berkelanjutan bagaimana cara-cara untuk meningkatkan aktivitas efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan melalui pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan biaya. Dan yang terakhir adalah waktu sebagai elemen bersaing. Kita bisa melihat dari contoh Hewlett Packard yang menyadari bahwa lebih baik perusahaan mengeluarkan dana pengembangan produk baru 50% lebih besar dari yang dianggarkan daripada pengeluaran tersebut terlambat 6 bulan. Itulah pentingnya waktu sebagai elemen bersaing. Selanjutnya adalah peranan akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial merupakan hal yang sangat penting saat membuat keputusan bisnis. Peranan akuntan manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi lini atau line position. Posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staff atau staff position. Apapun posisi yang dipegang oleh akuntan manajerial, mereka harus mendukung manajemen di semua tahapan pengambilan keputusan bisnis. Sebagai seorang spesialis dalam bidang akuntansi, akuntan manajerial harus cerdas, memiliki persiapan yang baik, memperhatikan perkembangan baru, dan memahami kebiasaan dan praktik di semua negara tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi manajerial dan kode etik. Para manajer atau akuntan material seharusnya tidak melulu fokus pada keuntungan. Tujuan memaksimalkan keuntungan sebaiknya dibatasi oleh keharusan, supaya keuntungan yang diperoleh tetap melalui jalur yang legal dan beretika. Berikut kode etiknya. Yang pertama ada perilaku etis. Maksudnya adalah melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Kesediaan untuk mengorbankan kepentingan seseorang demi kebaikan kelompok merupakan inti dari tindakan etis. Terdapat gagasan mengenai pengorbanan ini menimbulkan beberapa inti nilai yang menjelaskan mengenai arti benar dan salah dalam bentuk yang lebih konkret. Berikut ini ada 10 nilai inti yang dimaksud. Yang pertama ada kejujuran, integritas, memenuhi janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan yang terakhir akuntabilitas. Lalu, perusahaan-perusahaan dengan kode etis yang kuat dapat menciptakan pelanggan dan karyawan yang sangat loyal. Perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dalam jangka panjang menyadari bahwa mereka harus membayar dengan cara memperlakukan semua unsur dengan kejujuran dan kesetiaan. Yang kedua adalah kode etik perilaku perusahaan, yaitu bagian terpenting dari kode perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Kode-kode perilaku tersebut semuanya juga melarang untuk menerima suap dan hadiah yang pantas, transaksi dengan orang dalam, dan penyalahgunaan informasi dan aset perusahaan. Demikian pula dengan Motorola. Karyawan pada umumnya bertanggung jawab terhadap satu sama lain, pelanggan, pemasok, rekan bisnis, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pesaing. Ini adalah standar perilaku etis bagi akuntan manajerial. Organisasi umumnya menetapkan standar perilaku bagi para manajer dan karyawannya. Asosiasi-asosiasi profesional juga menetapkan standar etika. American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan Institute of Management Accountant atau IMA menekankan pentingnya
kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas atau objektivitas. Dalam sebuah pernyataan yang merupakan asosiasi kelompok akuntan profesional dunia, akuntan manajerial disebutkan bahwa mereka tidak boleh melakukan kegiatan yang berlawanan dengan standar atau tidak boleh membiarkan kegiatan tersebut oleh orang-orang lain dalam organisasi mereka. Yang terakhir adalah sertifikasi, yaitu profesi akuntansi yang bertumpu pada sertifikat untuk membantu mempromosikan perilaku beretika. Juga memberikan bukti bahwa pemegang sertifikasi telah meraih tingkat kompetensi profesional minimum. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi utama untuk akuntan manajerial. Yang pertama adalah sertifikat manajemen accounting, yaitu seseorang yang memiliki gelar sertifikat manajemen accountant atau CMA telah melewati suatu ujian yang sangat ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Salah satu dalam beberapa persyaratan untuk memperoleh CMA adalah lulus ujian kualifikasi yang menekankan pada 4 bidang berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi, keuangan, dan manajemen. Kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, isu perilaku, analisis, dan pelaporan manajemen. Dan yang terakhir adalah analisis keputusan dan sistem informasi. Salah satu tujuan penting dari CMA adalah membangun akuntansi manajerial sebagai sebuah disiplin ilmu yang didasari profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Sejak diperkenalkan program CMA sangat sukses. Banyak perusahaan yang saat ini mensponsori dan mengadakan pelatihan untuk menyiapkan akuntan manajerial agar lulus ujian sertifikasi sekaligus menyediakan insentif untuk mendorong perolehan gelar sertifikasi CMA. Dan yang kedua yaitu adalah sertifikat in public accounting, yaitu adalah sertifikasi akuntansi yang tertua dan paling terkenal. Tujuan dari CPA menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal yaitu menyediakan jaminan tentang keandalan laporan keuangan perusahaan. Hanya seorang akuntan publik yang memiliki gelar sertifikasi CPA yang diizinkan oleh hukum untuk bertindak sebagai auditor eksternal. Untuk memperoleh CPA, seorang harus lulus ujian negara dan memperoleh lisensi dari negara tempatnya melakukan praktik. Walaupun sertifikasi dalam akuntansi publik tidak berorientasi pada akuntansi manajerial, banyak akuntan manajerial yang memiliki sertifikasi CPA. Dan yang terakhir adalah sertifikat in internal auditing, yaitu sertifikasi lain yang tersedia bagi akuntan internal adalah sertifikasi dalam audit intern, yaitu Certificate in Internal Auditing. Auditor internal berbeda dengan auditor eksternal dan akuntansi manajerial, dan banyak auditor yang merasakan adanya kebutuhan untuk sertifikasi yang lebih terspesialisasi. Seorang auditor internal yang bersertifikasi CEA harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Itu dia pemaparan materi mengenai akuntansi manajerial. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ada satu quotes, yaitu masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.